Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Apriasari dengan NIM 2314010164. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Yang bunyi ayatnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد حمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وابتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يهجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من بدر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Yang artinya, perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik, sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Ayat 24, sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. 25, keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju Yusuf dari belakang sehingga koyak, dan keduanya mendapati Yusuf perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Kemudian ayat 26, dia Yusuf berkata, dia yang menggoda diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu dia memberikan kesaksian. Jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang yang berdusta. Jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Maka ketika melihat bajunya Yusuf koyak di bagian belakang, dia suami perempuan itu berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, wahai manusia. Hai kaum wanita, tipu daya benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakan ini, dan wahai istriku, mohonlah ampun atas dosamu, karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Ayat 23 ini dia menjelaskan bahwa ada perempuan, istri Al-Aziz ini, yang Yusuf itu tinggal di rumahnya di Mesir, dan suaminya itu dia telah berpesan agar Yusuf diperlakukan dengan baik dan dihormati. Tetapi dia menggoda dan memanggil si Yusuf untuk mendekat kepada dia. Nah, kenapa? Karena rasa cintanya yang mendalam kepada Yusuf. Karena Yusuf ini dia memiliki rupa yang sangat menawan. Nah, sehingga terpikatlah hatinya kepada Yusuf. Kemudian dia berkata, marilah ke sini.
Tapi Yusuf dia menolak dengan keras dan mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguhnya tuanku telah memperlakukanku dengan baik." Nah, tuanku di sini ini adalah suami dari si perempuan tersebut. Nah, maka aku tidak akan membalasnya dengan berbuat keji kepada keluarganya. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Oke, baik, kita lanjut dengan ayat 24. Gimana Zulaikha ini dia sangat menginginkan si Yusuf ini. Nah, Yusuf ini dia juga menginginkan Zulaikha. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Allah. Menurut Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat ini dia menjelaskan bahwa sudah sama-sama tumbuh keinginan di antara keduanya. Yusuf juga timbul rasa keinginan kepada Zulaikha, tetapi si Yusuf ini mampu menahan dirinya karena melihat pertanda dari Tuhannya. Sebagian ahli tafsir dia mengatakan bahwa sebagian seorang nabi, Yusuf ini maksum, yaitu terjaga dari dosa. Nah, sehingga ayat ini diartikan bahwa Zulaikha itu telah tergoda hatinya melihat si Yusuf, sedangkan Yusuf dia tidak sampai tergelora karena dia telah melihat pertanda dari Allah. Di bagian ayat 25-27 di sini dijelaskan bahwa keduanya itu, si Zulaikha dan Yusuf ini, dia berlomba-lomba untuk menghalang, yaitu menuju pintu. Nah, Yusuf kemudian dia berlari, dia hendak keluar, sementara si Zulaikha ini dia menghalangi si Yusuf untuk keluar dari kamar tersebut. Nah, kemudian si Zulaikha itu dia menarik baju si Yusuf ini dari belakang hingga robek. Nah, keduanya bertemu dengan si suami si Zulaikha ini di depan pintu. Ketika terperangkap, jadi si Zulaikha ini dia menuduh si Yusuf ingin berbuat tidak senonoh dengannya dan meminta agar si Yusuf ini dipenjara dan diberikan hukuman yang sangat pedih. Tapi si Yusuf ini dia tidak terima dong. Dia mengatakan bahwa si Zulaikha inilah yang menggoda si Yusuf. Nah, kemudian ternyata ada saksi dari keluarga si Zulaikha. Dia memberikan kesaksian. Kemudian dia memberikan solusi untuk mengetahui siapa yang bersalah dan siapa yang benar ini. Maka lihatlah ketika baju si Yusuf itu robek di bagian depan, maka si Yusuflah yang bersalah. Tetapi ketika di bagian belakang, maka si Zulaikha inilah yang bersalah. Dia yang mencoba menggoda-goda si Yusuf. Nah, di bagian ayat 28, suami Zulaikha ini dia melihat bagian baju si Yusuf ini robek di bagian belakang. Nah, dari itulah suami si Zulaikha ini dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu." Dia bilang itu kepada si Zulaikha. Kemudian, sesungguhnya tipu dayamu itu sangatlah dahsyat. Dia mengetahui bahwa istrinya itu dia berbohong. Nah, kemudian di bagian ayat 29, si suami Zulaikha ini dia meminta Yusuf untuk melupakan kejadian yang telah terjadi tadi dan supaya dia tidak membicarakannya kepada siapapun. Karena apa? Karena itu adalah aib bagi keluarga mereka. Si Zulaikha ini juga meminta istrinya untuk memohon ampun atas dosa yang telah ia perbuat. Setelah kita membahas tentang tafsiran ayat, lanjut kita membahas tentang nilai-nilai pendidikan yang ada pada dalam surah Yusuf ayat 23-29 ini. Nah, di dalam ayat Yusuf 23-29 dia mengisahkan tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf, khususnya mengenai godaan dari si Zulaikha, istri Al-Aziz, yang merupakan salah satu tokoh dalam cerita tersebut. Nah, jadi di kisah ini dia banyak pelajaran-pelajaran yang memberikan kepada kita dan dia merangkum konsep pendidikan. Nah, apa saja konsep-konsep pendidikan yang terkandung pada surah Yusuf ayat 23-29 ini? Jadi, yang pertama itu adalah amanah dan berakhlak yang terjaga.
Nah, ayat ini menyebutkan bahwa si Zulaika ini dia mencoba menggoda si Yusuf untuk berbuat zina. Tapi Yusuf itu kan dia menolaknya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kesabaran dan keteguhan iman. Dalam ayat ini dia diceritakan bahwa si Yusuf ini meskipun dia terdesak oleh situasi atau keadaan yang sulit, tapi dia memohon perlindungan kepada Allah dan memilih untuk menghindar dari perbuatan tersebut. Nah, Yusuf juga mengungkapkan bahwa jika Allah tidak memberinya pertolongan, mungkin saja dia tergoda dengan perempuan tersebut. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ketik itu menjaga keteguhan iman dalam menghadapi godaan hidup, kemudian mengingatkan kita bahwa kesabaran dan doa kepada Allah itu adalah kunci dalam mengatasi segala ujian. Nah, yang ketiga itu adalah dampak perilaku yang salah dan akibatnya. Nah, di ayat ini dia menggambarkan bahwa Zulaika ini dia berusaha untuk menyalahkan si Yusuf ketika suaminya mengetahui kejadian tersebut. Nah, Allah mengungkapkan bahwa dia itu lebih dekat dengan kebenaran dan kebaikan. Kemudian hal ini menegaskan bahwa perbuatan yang salah dilakukan oleh seseorang akan selalu terungkap pada waktunya. Jadi mau sesimpan apapun suatu aib itu, maka akan terbuka. Kesalahan itu akan terungkap, jadi yang kebenaran itu akan terungkap. Yang ketiga, yang keempat adalah pentingnya menjaga harga diri dan kehormatan. Di ayat 28 sampai 29 tadi, bahwa suami Zulaika ini dia merasa cemas tentang reputasi rumah tangganya atau aib yang telah dibuat oleh istrinya tadi. Tapi melalui pembicaraan yang terjadi, bahwa kebenaran mengenai situasi tersebut mulai terungkap. Nah, ini menunjukkan pentingnya menjaga harga diri dan reputasi di tengah masyarakat. Menjaga martabat dan kehormatan diri adalah salah satu aspek pendidikan dalam menghadapi fitnah dan kebohongan. Jadi secara keseluruhan dia mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup dengan akhlak, kemudian iman yang kuat, kemudian kesabaran dalam menghadapi ujian dan godaan-godaan yang ada, serta betapa pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain. Sekian penjelasan saya dalam surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.